Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat penting yang perlu saudara pahami dan juga saudara praktekkan dan lakukan di dalam kehidupan saudara adalah tentang ketaatan. Mengapa ini menjadi penting? Saya mau menjelaskan dulu secara etimologi arti kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, taat itu adalah kepatuhan, melakukan, mengerjakan, menuntaskan setiap apa saja yang disuruhkan kepada kita untuk kita lakukan. Yang kedua, ketaatan itu adalah kesetiaan atau konsistensi bahasa kerennya. Melakukan, mengerjakan, menuntaskan setiap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Contohnya, waktu saudara dibiayai oleh orang tua saudara, kuliah, dibayari uang kos saudara setiap bulan, uang makan juga setiap bulan. Tentu harapan orang tua saudara supaya saudara bisa lulus tepat waktu kan. Maka disitulah sebenarnya harus saudara setia. Mempergunakan uang kos itu untuk apa? Bayar ke bapak ibu kos. Mempergunakan uang makan itu sesuai dengan porsi makan saudara. Ya, mempergunakan uang kuliah itu untuk saudara bayarkan ke kampus. Serta saudara setia atau patuh mengikuti proses pembelajaran, pembentukan lewat tugas, lewat UTS, atau UAS, apapun yang ditugaskan oleh dosen saudara. Sehingga hasil akhirnya dari kepatuhan atau kesetiaan itu adalah saudara akan dinyatakan lulus. Dan ketiga daripada ketaatan itu juga adalah kesalehan. Saleh itu artinya, arti lainnya adalah rohani. Jadi konsistensi saudara, kepatuhan saudara membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berdoa dan ibadah seperti ini juga adalah bagian dari ketaatan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka dari tiga poin penting arti dari ketaatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas tadi, maka saya mau coba ringkaskan dan sekaligus saya simpulkan apa yang dimaksud dengan ketaatan. Yang pertama, ketaatan dikira orang yang senantiasa tunduk pertama kepada Tuhan. Dan juga menuruti dan melakukan semua firman-Nya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Jadi artinya di sini, ketaatan yang pertama, kepatuhan yang pertama, kesetiaan atau kesalehan kita yang pertama dan yang utama adalah kepada Tuhan dulu. Mengapa? Karena Tuhan itu pencipta saudara. Pemberi napas hidup bagi saudara tiap-tiap hari dan juga pemberi kekuatan, kesehatan, dan segala sesuatu yang saudara perlukan. Adalah Tuhan, bukan papa mama, bukan juga dosenmu atau pastoru, pendetamu, enggak Tuhan dulu. Kalau tanpa karena Tuhan, nggak mungkin saudara lahir ke dunia ini. Maka ketaatan, ketundukan, kesetiaan, kesalehan itu ditujukan yang pertama kepada Tuhan. Caranya gimana? Turuti, praktekkan, hidupi semua apa yang Tuhan perintahkan lewat firman. Tapi tidak hanya cukup sekedar menuruti lewat perkataan dan omongan, tapi juga apa? Lakukan. Hari-hari ini banyak orang Kristen kalau mendengar firman Tuhan, apalagi kalau firman Tuhan itu bicara masalah berkat. Yes, 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 puji Tuhan, haleluya. Gitu. Tapi waktu Tuhan larang dia menjauhi dosa, jangan merokok, nggak mau dia. Jangan mengkonsumsi narkoba, nggak mau dia. Justru itu yang lakukan. Itu namanya saudara tidak menaati, tidak mematuhi, atau tidak tunduk kepada Tuhan. Menaati kepada Tuhan itu harus total. Firman-Nya ditaati, dilakukan, tapi juga larangannya dijauhi. Atau jangan dilakukan, jangan dipraktekkan. Antara menuruti firman dan menjauhi larangan Tuhan, itu satu paket. Ibarat mata uang kan terdiri dari dua sisi, nilai nominal dan bahkan juga kalau uang 500 rupiah, ya burung Garuda kan kira-kira begitu.
Kalau salah satu sisi dari mata uang itu udah hilang, ya, kalau misalkan yang hilang itu adalah gambar burung Garudanya, maka ke warung manapun, ke mall manapun, Indomaret manapun saudara belanja pakai itu pasti ditolak. Padahal hanya gambar burung Garudanya yang hilang. Artinya nilai nominal uang itu kan masih ada kan. Tapi itu nggak berlaku itu uang. Kenapa? Karena nilai, dampak, bobot dari di uang itu terletak di dua sisi, yaitu gambar burung Garudanya dan juga dengan nilai nominal. Maka kalau itu masih utuh, saudara pergi belanja di supermarket, Alfamart, atau mall manapun pasti diterima. Artinya apa? Ketaatan kepada Tuhan tidak hanya sekedar menuruti firman-Nya dan melakukan, tapi juga harus sama-sama menjauhi segala larangan-larangannya, menjauhi segala dosa-dosa yang dilarang oleh Tuhan. Itu baru yang namanya kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan kepada Tuhan. Karena sekali lagi, ada banyak orang Kristen melakukan firman iya, tapi sisi lain melakukan banyak dosa juga. Ah, itu sia-sia itu, nggak ada gunanya itu. Alias sia-sia apa yang dilakukan oleh dia. Jadi harus dua. Lakukan firman Tuhan, praktekkan, hidupi, tapi juga jauhi dosa. Ya, yang ketiga adalah tunduk kepada orang tua. Kenapa? Perpanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan saudara ke dunia ini adalah papa mamamu. Sejelek apapun papa mamamu, engkau gak boleh mengabaikan engkau lahir ke dunia ini karena papa mamamu. Maka kalian gak boleh sombong dan gak boleh sombong. Kalau orang tuamu hanya lulusan SD, SMP, SMA, lalu engkau sarjana, jangan tiba-tiba sombong. Taati, hormati mereka. Kenapa? Karena tidak ada orang tua lain yang dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan saudara ke dunia ini. Kalau bukan papa mama. Ya berikutnya siapa lagi? Pemerintah. Oh, kenapa begitu penting kita menaati pemerintah? Karena para pemimpin yang dipercayakan Tuhan memimpin kita hari ini, ya baik presiden, wakilnya, menterinya, gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, mungkin mereka bukan anak Tuhan. Tapi Roma pasal 3 mengatakan, tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintah yang bukan karena seizin Tuhan. Maka kita orang percaya juga diajarkan menaati pemerintah. Dengan catatan, kalau peraturan yang dibuat pemerintah itu sesuai dengan firman Tuhan, ya contohnya misalkan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengkonsumsi narkoba. Ah, itu harus taat itu. Itu kalau peraturan yang dibuat pemerintah itu misalkan dilarang beribadah. Seperti yang dilakukan teman-teman kalian ya di Universitas Pamulang itu. Tahu kan kasus itu kan? Jangan takut, lawan. Entah presiden ada di situ, hak lawan. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 sampai 2 menghalalkan, memperbolehkan setiap warga negara yang bisa beribadah. Itu pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Setiap warga negara Indonesia dijamin oleh negara ini untuk menyembah, memuja, muji Tuhannya. Kita kalau kita dilarang berdoa, dilarang beribadah oleh pemerintah, presiden termasuk wakilnya, para menteri, panglima, kapolri, gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, termasuk kalau sekiranya ada aturan di kampus saudara, melarang untuk berdoa, baca Alkitab, kita harus lawan. Nah, itu peraturan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali kalau peraturannya itu dilarang membunuh, nah itu kita harus taat. Lalu bagaimana dengan dosen saudara? Perlu nggak? Pak, karena dosen saudara itu adalah orang tua kedua yang akan mengajari saudara untuk memiliki apa? Pemahaman, pengetahuan, wawasan sehingga saudara menjadi pintar dan cerdas. Yang artinya apa? Kalau papa mamamu itu memenuhi kebutuhan makan minummu, pakaianmu, uang kosmu, kuliahmu, dosenmu.
menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan intelektualmu, untuk memenuhi kebutuhan moralitasmu, karaktermu. Maka dosen itu juga perlu saudara taat. Sejauh aturan yang dibuat oleh dosen itu sesuai dengan firman Tuhan. Rajin belajar, rajin kuliah, mengerjakan tugas. Oh, itu harus. Tapi kalau dosennya misalkan mengajari saudara nggak apa-apa nyontek, nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa korupsi, jangan ditaati, jangan dilakukan, lawan, protes. Nah, jadi saudara, setiap semester kan saudara menghadapi kurang lebih 8 dosen kan, setiap semester. Kenapa 8? Karena misalkan saudara mengambil mata kuliahnya 8. Artinya apa? Taati itu semua dosen itu, walaupun agamanya tidak sama dengan saudara. Karena mereka itu adalah orang tua kedua, sebaik yang membuat saudara cerdas dan pintar. Siapa lagi? Kalau di sekolah guru, kalau di gereja pendeta, pastor, romo. Karena kenapa? Ini ya orang tua ketiga yang dipakai Tuhan untuk membimbing saudara supaya bertobat pada Tuhan dan juga mengenal Kristus dan juga supaya saudara makin bertambah rohani dan juga orang yang membina atau yang mementoring saudara. Yang ketiga, secara singkat ketaatan itu dapat disimpulkan ketundukan terhadap semua peraturan yang benar. Saya sudah singgung tadi. Apakah peraturan itu yang dibuat oleh papa mamamu di rumah? Ikuti, taati. Contoh, dua anak saya di sini, mereka selalu saya kasih tugas. Nyapu, ngepel, nyetrika, bersihin kamar mandi. Itu mereka taat melakukan. Ya, jadi kalian misalkan nanti, nih kan kita udah mau libur nih, libur panjang. Tiba-tiba saudara pulang kampung, jangan sombong kau. Di kampung, kau disuruh orang tuamu nyapu, ngepel, nyetrika, nggak mau. Mentang-mentang kau merasa dirimu sudah sarjana, mahasiswa. Taatin orang tua. Nanti akan saya bukakan ayat firman Tuhan. Oleh kau tidak menaati orang tuamu. Dan juga peraturan di gereja. Termasuk aturan-aturan di dalam ibadah online kita ini. Itu perlu ditaati. Karena semua itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dengan peraturan berlampu merah? Perlu nggak perlu. Kalau saudara tidak menaati lampu merah, lehermu bisa putus. Maka taatin aja, walaupun lampu merah itu nggak teriak-teriak, tidak mau, ayo. Nggak mau begitu kan lampu merahnya. Tapi coba aja terobos, pasti lehermu putus total. Dan itu sudah banyak dialami oleh banyak mahasiswa dan orang-orang dewasa. Maka semua peraturan yang ada di ruang lingkup sekitar kita, termasuk di kosan. Kalau bapak, ibu kos bilang, nah paling terakhir, ya boleh menerima tamu itu hanya sebatas jam 10. Ya taatin aja. Ada maksud baik di balik itu. Supaya apa? Supaya engkau punya waktu tetap belajar kan. Taatin aja. Walaupun itu sebatas bapak, ibu kos yang saudara bayar. Karena kenapa? Mereka itu juga orang tuamu yang menjagamu di perantauan ini. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah sedikit tentang pentingnya ketaatan. Bagaimana dengan misalkan kalau saudara sudah bekerja, perlu nggak menaati bosmu, manajermu, direkturmu? Harus penting. Karena mereka menjadi wakil Tuhan untuk memimpinmu, untuk memberimu pekerjaan, dan juga apa untuk Tuhan memberkatimu. Dan saudara tahu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita bisa banyak belajar dari Tuhan Yesus. Tentang ketaatan. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ini Tuhan Yesus loh. Yesus ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus itu kan tua. Seharusnya tempat tinggalnya di sorga yang enak itu. Tetapi Allah Bapa mengutus dia harus turun ke muka bumi ini menjadi manusia dan hidup seperti manusia, mengalami banyak masalah, persoalan, pergumulan, penderitaan, penolakan, penistaan. Iya kan?
pengkhianatan. Tidak hanya sampai di situ. Apa katakan engkau juga harus sampai mati di kayu salib diganggu. Bukan karena dosa Yesus, tapi karena dosa saudara kan. Dosa saudara tahu. Yesus tidak pernah protes atas perintah Allah Bapa itu, nggak pernah. Yesus tidak pernah komplain. Yesus tidak pernah menolak. Yesus taat melakukan itu sampai mati dia di kayu salib. Ini adalah contoh ketaatan yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana kita juga sebagai anaknya harus menaati, harus meneladani, harus mengikuti apa yang telah Yesus lakukan. Karena saudara tahu, apa hasil akhir daripada ketaatan Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib? Ketaatan hasil akhirnya adalah akhirnya dia dimuliakan. Akhirnya dia bisa kembali ke tempatnya yang terindah, termegah, yaitu surga. Bah, kita mengatakan dia dulu di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Ketaatan itu menghasilkan sesuatu hal yang mahal dan berharga. Itu apa? Pengangkatan, berkat, mujizat, keberhasilan. Maka kita masuk lebih jauh lagi. Kita lihat bagian-bagian firman Tuhan berikut. Siapakah yang harus kita taati? Saya baca kisah para Rasul 5 ayat 29. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sesama kita kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan yang pertama, yang utama, yang harus wajib kita lakukan itu adalah ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Tuhan. Karena di sini Rasul Paulus mengatakan ketaatan kita kepada Tuhan harus lebih tinggi. Harus yang pertama yang utama dibanding daripada ketaatan kita kepada manusia. Dibanding daripada ketaatan kita kepada pemerintah. Harus kepada Tuhan dulu kita taat. Kenapa? Sesudah saya tadi. Kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak mungkin lahir kamu ke bumi. Kalau bukan karena Tuhan, saudara tidak bisa bernafas, tidak bisa sehat, tidak bisa makan, minum, sekolah, kuliah, menghadapi ujian dan tugas-tugas yang lain. Tidak akan bisa. Kalau bukan karena Tuhan yang memungkinkan. Ini alasan yang pertama mengapa kita harus memilih taat kepada Tuhan. Kalau sekiranya ada peraturan yang dibuat oleh negara, ya misalkan peraturan itu saya katakan tadi, jangan taati Tuhan Yesusmu. Yang mana mau kita pilih? Ya tetap memilih menaati Tuhan Yesus. Karena kenapa? Negara ini pun boleh ada. Karena Tuhan juga yang memungkinkan. Karena Tuhan juga yang membuatnya. Karena Tuhan juga yang mengadakannya. Karena Tuhan juga yang memberkatinya. Langkah konkret apa yang bisa kita lakukan dalam menaati Tuhan? Saya sudah singgung juga tadi. Lakukan semua firman-Nya. Contohnya apa? Rajin berdoa, rajin saat teduh atau baca Alkitab, rajin ibadah, rajin melayani, rajin kuliah, rajin belajar, bersiap menghadapi ujian, rajin bekerja, rajin berusaha. Semua tertuang dalam firman Tuhan. Maka itu yang harus kita itu yang harus kita lakukan. Di sisi lain, bentuk ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah menjauhi segala dosa-dosa yang sudah jelas dan nyata dilarang dalam Alkitab. Apa contohnya? Tidak boleh bohong, tidak boleh nyontek, tidak boleh copy paste, tidak boleh korupsi, tidak boleh tipu, tipu sana, tipu sini, tidak boleh nyopet, tidak boleh nyolong, tidak boleh melawan orang tua. Juga apa? Dosenmu, pastormu, romomu, atasanmu, pemimpinmu, direkturmu, perusahaan di mana engkau bekerja. Itu kan bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita rajin baca Alkitab, berdoa, beribadah. Bukan, itu salah satu bagian aspek.
Karena sehingga ada orang Kristen hanya melihat ketaatan itu hanya sebatas rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi di sisi lain apa? Bermain di dalam dosa, bermain di dalam nyontek, bohong, korupsi, ya tipu sana tipu sini, tipu sana tipu sini. Itu salah itu. Secara rohani betul. Kita harus rajin berdoa, rajin baca kita, rajin ibadah dan lain sebagainya. Itu betul. Tapi secara karakter, karakter melalui tindakan dan perilaku. Kita harus menunjukkan ketaatan kita dengan mempraktekkan firman Tuhan itu dengan dari menjauhi segala larangan-larangan daripada Tuhan. Seseorang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu bangsa Israel 40 tahun menghabiskan waktu untuk keluar dari penjajahan di Mesir menuju Kanaan. Mereka harus habiskan waktu 40 tahun. Saking begitu lamanya mereka dalam perjalanan. Ada banyak di antara orang-orang Israel yang sama-sama berangkat dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, mati di tengah jalan. Kenapa mereka mati? Karena banyak di antara mereka tidak mau terhadap Tuhan. Tidak taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Tidak taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa untuk mereka lakukan. Mereka tidak taat. Mereka ngedumel. Mereka Tuhan marah. Mereka protes terus sama Tuhan. Maka apa yang terjadi? Banyak mereka meninggal dalam perjalanan. Padahal saudara tahu, jarak Mesir ke Kanaan itu tidak butuh waktu 40 tahun untuk melewatinya. Karena jaraknya nggak jauh. Pada zaman itu cukup hanya dengan 4 hari 4 malam aja sebenarnya. Tapi coba saudara lihat, harus mereka menghabiskan waktu 40 tahun sehingga banyak di antara mereka mati dalam perjalanan. Karena kenapa? Karena tidak tahu. Artinya saudara, kalau engkau taat sama Tuhan, ya membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya dan menjauhi dosa, maka saudara hidup saudara tidak akan mutar-mutar seperti bangsa Israel tadi, mutar-mutar terus dalam perjalanan, sehingga banyak mereka hidupnya, banyak di antara mereka meninggal dalam perjalanan. Kenapa mutar-mutar? Jadi mereka itu sebenarnya, ya udah hampir-hampir mau sampai di tanah kanan, tapi mutar balik lagi ke Yerusalem. Dan saya yakin itu bukan hanya 1, 2, 3 kali mereka bolak-balik. Kenapa nggak bisa tembus? Karena tidak taat sama Tuhan. Karena tidak menghormati Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan yang telah Tuhan firmankan. Dengan apa? Melakukan firman-Nya dan menjauhi larangan-larangan dari Yosua dan beberapa orang temannya dan juga sebagian lagi orang Israel yang lahir di perjalanan yang akhirnya bisa tuntas sampai tanah perjanjian. Mereka bisa sampai. Kenapa? Karena mereka taat sama Tuhan. Melakukan firman Tuhan, tapi juga menjauhi dosa-dosa. Saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Tuhan menciptakanmu. Tuhan telah mengirimmu di kampus di mana yang kau kuliah. Tuhan sudah berikan napas hidup bagimu tiap-tiap hari. Juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan Tuhan juga memberkati kebutuhan makan, minummu, uang kos, uang kuliahmu. Gunakan uang kos, uang kuliahmu, uang makan itu dengan hal yang produktif. Dengan hal yang benar. Jangan kau pakai untuk apa? Di rokok, minus narkoba. Gunakan dengan positif. Dengan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Pasti Tuhan akan tolong kau bisa selesai. Tepat pada waktunya dengan hasil yang cepat. Ini contoh betapa pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Abraham dinobatkan sebagai nenek moyang beriman dalam Alkitab. Kenapa? Karena Abraham taat. Waktu Tuhan meminta dia mempersembahkan salah satu anak emasnya, si mata wayangnya. Dia pun taat mempersembahkan itu. Dan hasil ketaatannya akhirnya Tuhan selamatkan anaknya Abraham. Akhirnya Tuhan gantikan dengan domba. Hasil akhirnya apa? Tuhan mengatakan imanmu teruji dan terbukti. Ketaatanmu teruji dan terbukti, kata Tuhan. Maka Tuhan bilang, engkau layak menjadi bapak orang baik. Kalau engkau taat sama Tuhan, engkau akan lebih mudah diberkati, serta dipelihara, ditolong, dirancang oleh Tuhan masa depanmu dan studimu menjadi lebih baik. Yang kedua, Roma pasal 6 ayat 17. Silakan. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah,
Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Yang kedua yang perlu kita taati adalah firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan juga apa? Master plan Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang begitu indah untuk hidup saudara, studi saudara, masa depan saudara, rumah tangga saudara, usaha saudara, satuan saudara di kemudian hari. Semuanya terekam, tercatat baik-baik di dalam firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita taatilah firman Tuhan dengan cara konkretnya adalah baca, dengarkan, renungkan di hati pikiranmu, tapi juga apa? Praktekkan. Contoh paling simpel saja. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan tentang ketaatan kan. Kalau engkau melakukan firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya khotbahkan hari ini, engkau pasti mulai diberkati oleh Tuhan. Sama sesudah. Saya waktu kecil mahasiswa belajar taat membaca firman Tuhan setiap hari. Dan juga saya lakukan, saya praktekkan dalam studi saya, dalam hidup saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hasil demi hasil, berkat demi berkat, saya terima luar biasa dari Tuhan. Itu dari berkat kesetiaan membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Tapi kalau saudara malas membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, ya bagaimana mungkin Tuhan memberkati saudara? Sama halnya begini. Papa mamamu bilang, nah, kamu rajin belajar ya. Rajin kuliah ya, jangan sampai ada absen ya. Rajin mengerjakan tugas ya anakku. Tapi saudara tidak mau lakukan itu. Maka jangan salahkan orang tuamu kalau tiba-tiba suatu saat orang tuamu membutuhkan uang kirimanmu, uang makan bulananmu, uang kosmu, termasuk uang kuliah. Mengapa orang tua harus lakukan itu? Karena orang tua melihat engkau tidak menaati apa yang mereka beri. Sama. Kalau saudara juga tidak menaati dan melakukan firman Tuhan, jangan berharap engkau diberkati Tuhan. Hanya orang yang menaati firman Tuhan dengan membaca merenungkan melakukanlah orang itulah yang pasti diberkati oleh Tuhan lebih dari satu kali lipat bahkan berkali-kali. Saya ambil contoh konkret. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 20. Di sana dijelaskan Daniel itu sangat taat sama Tuhan. Bentuk ketaatannya Daniel itu apa? Dia 3 kali sehari baca firman Tuhan. Dia 3 kali sehari dia berdoa atau bersatu kepada Tuhan. Di setiap firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan itu saudara, dia praktekin. Salah satu contoh konkretnya apa? Dia tidak mau nyontek selama dia kuliah. Dia tidak mau berbohong. Dia tidak mau copy paste. Dia tidak mau tipu sana, tipu sini. Saudara tahu apa hasilnya? Setiap semester, nilai Daniel cum laude. Bahkan waktu dia sidang skripsi, hasilnya apa? Dia dinyatakan lulus dengan nilai excellent. IPK-nya 4. Karena Daniel itu dikatakan memiliki kecerdasan 10 kali lipat dibanding teman-teman mahasiswa yang lain yang tidak taat sama firman Tuhan dengan membaca, melakukan, merenungkan firman Tuhan. Tapi Daniel melakukan itu, dan dia mempraktekkan itu, maka dia dikasih kepintaran oleh Tuhan 10 kali lipat. Maka waktu dosen pengujinya bertanya terhadap dia tentang isi skripsinya, semuanya bisa dijawab oleh Daniel. Maka terheran-heranlah semua dosen pengujinya. Dan saking begitu herannya, akhirnya dosen pengujinya mengatakan, sungguh Daniel ini lebih cerdas, lebih pintar dari semua mahasiswa di sini. Dengan akhirnya dia dikasih nilai cum laude karena kecerdasannya 10 kali lipat. Saudara tahu apa hasilnya kemudian? Daniel nggak sempat nganggur dia. Pemilik kampus di mana dia pernah kuliah itu Nebukadnezar langsung merekrut dia, langsung jadi staf di istananya, langsung jadi staf. Tidak lama kemudian karirnya Daniel naik terus, jadi percaya menjadi wali kota, bupati, gubernur, sampai posisi terakhir dia menjadi presiden atau perdana menteri di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar. Ini adalah bukti konkret
ketaatan, membaca, merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan dan menjauhi dosa yang sudah diingatkan dalam firman Tuhan. Tidak sia-sia. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu kecil dan waktu mahasiswa saya konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, saudara, maka saya pun bisa selesai tepat pada waktunya. Saya bisa selesai tepat pada waktunya. Lagi-lagi sudah terlalu banyak fakta di Alkitab, hasil ketaatan. Tinggal kalian melakukan atau tidak. Yang berikutnya kita lihat, yang ketiga, Efesus pasal 6, ayat 1. Lanjut, Mas Ali. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ketaatan yang ketiga yang wajib kita lakukan, wajib saudara lakukan. Orang tuamu. Saya katakan tadi. Sejelek-jelek apapun papa mamamu. Taati. Karena kau lahir ke dunia ini dari orang tuamu. Seperti banyak pun kekurangan mereka. Taati. Saya sudah katakan tadi. Mungkin papamu tidak akan pernah menjadi sarjana seperti ini. Mungkin anak mantan SD bahkan ke sekolah. Saudara harus tetap menaatinya. Kalau tanpa mereka engkau tidak pernah lagi ke dunia ini, engkau tidak akan pernah bisa jadi sarjana. Pahami ini. Dan lakukan. Atau konkret untuk saudara bisa menaati orang tua itu tentu tidak hanya sebatas omong-omong. Ya, Pak, Ma, tapi nggak lakukan. Tapi malas kuliah, malas mengerjakan tugas. Taatan kepada orang tua itu harus diaktualisasikan dengan tindakan konkret. Tadi saya sudah bilang, kalau kau dikirim untuk kebutuhan uang kos, jangan kau tilap uang kosmu. Kasih ke bapak ibu kos supaya kau tidak diusir. Jangan dikorupsi uang kos. Kalau dikasih uang kuliahmu, jangan kau salah gunakan uang kuliahmu, jangan kau makan sendiri uang kuliahmu. Bayangkan ke kampus. Itu tentu ketaatan kepada orang tua. Ya, bagaimana dengan uang kiriman saudara tiap bulan? Saya uang kiriman saudara tiap bulan itu kan pasti dikirimkan oleh orang tua saudara untuk apa? Untuk kebutuhan pokok, bukan? Apa itu? Kebutuhan makan, minum. Saya yakin apa percaya, nggak ada orang tua kalian itu miskin bulananmu. Khusus untuk ada khusus untuk apa? Kebutuhan beli rokok lah, miras lah, narkoba lah, itu pasti nggak ada. Tapi waktu engkau mau pakai uang kiriman dari orang tua tiap bulan itu, dengan beli rokok, miras, narkoba, engkau tidak mana ini orang tua, engkau melakukan orang tuamu. Salah satu isi daripada 10 hukum Taurat mengatakan, taatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Apa itu? Ketaatan saudara melakukan dan mengerjakan apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan oleh orang tua. Sangat menentukan engkau akan diberkati oleh Tuhan dalam studimu, dalam masa depanmu. Itu sangat ditentukan ketaatan terhadap orang tua. Kalau saudara durhaka melawan orang tua, artinya apa? Engkaulah yang membuat umurmu pendek. Engkaulah yang membuat nasibmu pendek. Engkaulah yang membuat masa depanmu suram dan hancur. Dan engkau tidak menaati orang tua. Dengarkan ini. Karena belum tentu engkau pernah dilakukan yang sekeras dan setegas ini untuk mengajar lebih baik. Kecuali kalau orang tuamu itu menyuruh engkau untuk berbuat dosa atau kesalahan, ya jangan lakukan itu. Tapi sejauh orang tuamu itu katakan, nah, udah papa mama kirim bulananmu, pakai sesuai dengan kebutuhanmu. Pakai sesuai kebutuhan. Jangan kau pakai untuk hal-hal yang tidak menunjang kebutuhan maka minimum saya sudah singgung tadi. Beli rokok, miras, narkoba. Oke. Karena kalau
saudara tidak bisa belajar menaati orang tuamu dalam hal mengelola uang, mustahil. Engkau bisa dipercaya oleh perusahaan di mana engkau akan bekerja. Tidak mungkin engkau bisa dipercaya menjadi manajer keuangan. Mustahil. Karena kenapa? Uang orang tuamu aja kamu korupsi kok. Kau salah gunakan kok. Maka situ saudara belajar menaati orang tua. Karena itu menjadi proses pendidikan yang penting buat saudara untuk di masa depan. Sudah terlalu banyak kok. Contoh-contoh. Real. Orang yang tidak menaati orang tuanya. Apa yang terjadi? Hancur masa depan. Saya jadi ingat betul. Dulu waktu saya jadi kuliah. Waktu saya kuliah S1 ini. Teman-teman kosan saya itu baik. Ada dari Sumatera lah, dari Papua lah, dari NTT. Tapi saudara tahu, dari puluhan kami satu kos, cuma saya yang bisa selesai tepat pada waktu itu. Lainnya banyak yang nggak selesai. Bahkan ada satu lagi, ada satu peristiwa yang sangat parahnya luar biasa. Kebetulan ini dari NTT. Dia ini rupanya sudah kuliah lebih dari 6 tahun di Jakarta. Orang tua ngitung dong. Beberapa tahun dia biayai, kirimin tiap bulan. Uang kosnya, uang kuliahnya, uang makannya. Orang tuanya ngitung dari kampung. Dan dia hitung-hitung loh. Anak saya sudah 4 tahun, tapi kok saya nggak pernah dapat undangan untuk wisuda. Saya masih sabar orang tuanya. Ah, mungkin lagi sibuk kali. Akhirnya berlalu lah sampai 5 tahun. Nggak ada juga undangan wisuda. Kami masih berusaha lagi sabar orang tuanya. Untuk menanti. Suatu saat pastilah anak saya nanti ingatkan saya untuk datang. Supaya saya datang ke Jakarta menghadiri wisuda. Apa yang terjadi, saudara? Masuk tahun yang ke-6, ke-7, ke-8. Tidak pernah ada undangan wisuda dari anaknya ke orang tuanya di NTT sana. Apa yang terjadi? Orang tuanya tiba-tiba datang ke Jakarta. Anak kosan anaknya pun nggak dikasih tahu anaknya. Rupanya orang tua ini sudah 1 minggu mutar-mutar di seputar Jakarta. Nggak ketemu kosan anaknya. Tahu satu saat orang tuanya ini bertemu dengan saya. Lalu saya ditanya, nah, kenal nggak yang namanya inisial S lah? Saya bilang, nama itu saya kenal. Tapi saya bilang, Pak, Bapak punya fotonya nggak anak Bapak? Karena saya takut. Nama yang Bapak sebutkan tadi itu ada banyak, Pak. Saya bilang. Saya dikasih fotonya. Saya bilang, Pak, ini anak Bapak? Iya. Lalu saya ditanya, tahu di mana dia tinggal atau kos? Di sini, Pak. Di belakang, Pak. Kosannya, kamarnya saya bilang. Saudara, apa yang terjadi? Saya antar orang tuanya ini ke kamar belakang. Digedor-gedor pintu kamar. Gak dibuka-buka sampai berjam-jam. Sampai akhirnya saya ikut bantu. Baru dibuka. Kaget orang tuanya. Setelah dibuka. Kenapa? Karena rupanya anaknya sudah menikah dengan seorang janda dan juga sudah punya satu anak. Lalu bapaknya nanya, nah, kamu udah selesai? Saya sudah 2 tahun DO, Pak. Kalian tahu nggak? Saat itu juga orang tuanya serangan jantung. Tak lama kemudian, kembali ke NTT. Sampai di NTT, mati mendadak. Ini fakta. Ini real. Orang yang tidak menaati orang tua. Hancur studinya. Hancur masa depannya. Taati orang tua. Kalaupun engkau lebih duluan sarjana dibanding mereka, tetap mereka engkau berasal dari mereka. Kalau engkau lebih pintar dari mereka, tetap orang tuamu lebih pintar darimu. Kalau engkau satu saat lebih kaya dari orang tuamu, jangan lupa kau kekayaan yang kau dapatkan itu karena Tuhan pernah memakai orang tuamu melahirkanmu ke muka bumi ini.
Disitulah penting menaati orang tua, melakukan apa yang mereka perintahkan, menjauhi dosa yang mereka lakukan. Yang keempat, 1 Korintus 16 ayat yang ke-16. Lanjut, Sel. 1 1 Korintus 16 ayat 16. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Baik. Yang kedua, yang perlu dan wajib saudara taati adalah setiap orang yang mengajar saudara, yang membimbing saudara, yang melayani saudara. Siapa ini? Gurumu, dosenmu. Dan di sini tidak ada pembedaan. Apakah gurumu, dosenmu itu satu agama atau tidak? Tidak ada. Tapi kalau dia mengajarmu, dia membimbingmu, taati apapun agamanya dia, apapun sukunya, apapun warna kulitnya. Taati. Kenapa? Karena engkau pintar, engkau cerdas. Itu nggak langsung turun dari langit. Enggak. Ada yang Tuhan pakai siapa? Gurumu, dosenmu. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Guru saya, dosen-dosen saya yang dulu. Dari sudut pendidikan. Saya 2 kali lipat jauh lebih tinggi dibanding mereka dari sudut pendidikan dan itu gelar. Tapi saya masih ingat betul jasa-jasa mereka. Perbuatan mereka. Dan kalau saya ketemu, saya tak menaruh rasa hormat kepada mereka. Walaupun tadi, dari sudut pendidikan, saya jauh lebih dibanding mereka. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, saya nggak mungkin lebih pintar, lebih cerdas dari guru-guru saya, dari dosen saya. Kalau mereka tidak pernah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat, mengajar, saya nggak mungkin. Maka situlah penting. Sejauh apa yang diajarkan oleh dosen atau guru saudara itu masih sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus taati. Kalau enggak saudara taati, nggak mungkin saudara bisa berhasil. Nggak mungkin saudara bisa cerdas. Dengan sendirinya, nggak ada. Saudara. Kecuali kalau dosen atau guru saudara itu mendorong saudara untuk apa? Melakukan dosa, melanggar hukum, melanggar firman Tuhan. Ya jangan lakukan itu. Jangan taati perintah itu. Tapi lawan protes. Dengan cara apa? Ingatkan. Saya kira tidak ada dosen, tidak ada guru yang gelo kan. Yang mau memerintahkan muridnya, mahasiswanya untuk merusak, mengacau. Jangan saya kira. Kalau ada pun mungkin oknum lah. Tapi selagi saya katakan tadi. Mereka itu dipakai Tuhan. Mengajarimu, membimbingmu, menasehatimu, melayanimu. Karena ketaatan saudara terhadap guru ataupun dosen saudara itu juga sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Artinya sangat ditentukan, saat itu juga sangat menentukan Tuhan akan memberkati saudara atau tidak. Saya kasih contoh. Kenapa? Yesus berkali-kali sampaikan kepada saudara. Apa yang semester selalu ada mahasiswa yang tidak saya luluskan? Sehingga tidak taatan kan? Tapi cuma taat, mengikuti semua prosedur, tugas yang sudah saya jelaskan di awal berkali-kali. Berarti engkau akan menerima hasil dari ketaatan. Yaitu apa? Lulus dengan hasil yang baik. Kalau saudara tidak menaati, ya sorry. Layaknya saudara itu ya ngurang lah. Atau dia, oh, jadi ketaatan kepada dosen itu menjadi penting. Ketaatan kepada guru menjadi penting. Ketaatan kepada orang mengajar kita penting. Karena itu akan memudahkan saudara mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi kalau saudara tidak mau taat, ya sudah. Saudara yang memilih. Saya kasih contoh konkret. Di sekian banyak petugas pelayan ibadah minggu. Saya sudah catat. Saya dapat laporan dari kakak Iwan. Udah ada 5 orang yang tidak mau mengerjakan. Dan saya mau pastikan, yang 5 orang ini saya tidak akan berusin. Jelas itu. Karena kenapa?
Anda nggak punya ketaatan melakukan apa yang telah saya berikan. Tidak punya ketaatan untuk melakukan, mempraktekkan apa yang sudah saya suruhkan. Padahal yang saya suruhkan, saya tugaskan itu bukan barang susah, enggak. Saudara nggak perlu keluar uang banyak kok. Cuma jadi apa? WL kok. Cuma jadi operator kok. Saya nggak suruh saudara cari 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 kayu bakar. Enggak. Tapi itu aja begitu susah mana hatinya. Maka saya katakan tadi, fix sudah. Yang 5 orang yang saya paling nggak lulus. Tapi kalau saudara mana hati, melakukan, maka engkau akan mendapatkan berkat dari kata hati. Berkata hatilah gurumu, hatilah dosenmu. Walaupun mungkin dosenmu itu killer atau galak gitu. Hati aja. Karena pasti ada niat, maksud yang baik dari mereka. Mengapa mereka tegas? Mengapa mereka disiplin? Karena mereka mau membentukmu menjadi seorang mahasiswa yang takut akan Tuhan, menjadi calon pemimpin masa depan yang mudah diberkati oleh taati dosen. Saya jadi ingat ada satu kasus mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Saya nggak usah sebut nama kampus. Anak ini pintar sebenarnya, perempuan, pintar. Karena semua mata kuliahnya SKS-nya sudah diselesaikan dalam jangka waktu 3 tahun. Semua mata kuliahnya sudah beres dalam jangka waktu 3 tahun. Berarti artinya apa? Di semester 6 sudah selesai semua mata kuliahnya. Berarti semester 7 dan 8 dia hanya menyelesaikan skripsi. Kalau saudara tahu, akhirnya dia nggak bisa selesai menyelesaikan skripsinya 2 semester. Artinya dia nggak bisa menyelesaikan kuliahnya 4 tahun. Dia baru bisa menyelesaikan ya saudara skripsinya setelah 8 tahun. Itu pun sudah hampir mau DO. Saudara tahu apa masalahnya? Waktu dosen pembimbingnya kasih saran dan masukan supaya skripsinya lebih baik. Dia lawan dosennya. Dia protes. Dia marah sama dosen. Kasih jak saat itu. Dosennya kata, oke, okay, kalau yang kau tidak taat, kalau kau melawan apa yang saya sarankan, apa yang saya sampaikan untuk kebaikan skripsimu, mulai hari ini juga engkau jangan melawan saya. Artinya apa? Dosen ini pun tidak mau membimbing dia sampai selesai. Bingung selama 3 tahun. Berarti 6 semester kan? Bingung, frustrasi mahasiswa selama 6 semester. Mendekati dosennya yang dilawan tadi. Tetap dosennya katakan, tidak mau lagi. Coba dia ganti dosen pembimbing. Kampus tidak kasih. Kampus tidak kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini kesaksian dia. Ini bukan omong kosong. Kalau engkau menaati dosen, dosen akan mudah memberikan nilai terbaik bagi. Tapi kalau engkau melawan dosen, mengerjakan tugas, engkau tidak lakukan. Ya sudah, berarti engkau membunuh dirimu sendiri. Dan membunuh dirimu, membunuh masa depan. Perhatikan ini. Seseorang dikasih oleh Yesus Kristus, waktu saya ambil, saya sudah lulus S1. Dan saya ambil lagi S2. Tetap saya hati dosen saya yang mengajar S2, waktu yang mengajar saya S2. Lalu saya ambil S2 lagi. Tetap saya hormat sama dosen saya mengajar S2 saya yang kedua. Lalu saya ambil S3 lagi. Tetap saya taati dosen saya di program S3 saya. Lalu saya ambil lagi S3 yang kedua. Tetap saya taati dosen yang mengajar saya. Walaupun saya masternya 2, doktornya saya sudah punya 1. Dosen saya itu baru 1 dia punya doktor, baru 1 dia punya gelar master. Tapi tetap saya hormati mereka. Walaupun dari sudut gelar saya lebih banyak. Dan mungkin juga dari sudut pengetahuan dan pengalaman. Saya lebih banyak. Tapi tetap saya hormat. Itulah mengapa Tuhan kasih saya kemudahan demi kemudahan dalam menyelesaikan semua proses perkuliahan.
yang lebih cepat dibanding orang lain. Karena saya selalu taat dan menghormati dosen-dosen saya. Walaupun saya katakan tadi, ya gelar saya lebih banyak, pengetahuan, pengalaman saya lebih banyak. Saudara tahu, saya pun mendapatkan juga penghormatan dari dosen-dosen saya. Sehingga setiap kali kalau lagi kuliah, tidak selesai presentasi, selalu dikatakan, Pak Tony tolong ditambahkan, Pak Tony. Kalau ada yang kurang, tolong Pak Tony tambahkan lagi supaya teman-teman mahasiswa yang lain bisa makin paham. Padahal saya masih mahasiswanya juga. Tapi mengapa dia menghormati saya? Karena saya juga menghormatinya dua kali lipat. Karena saya juga menaatinya dua kali lipat. Apa artinya? Kalau engkau menaati dosen, engkau akan mendapatkan penghormatan yang lebih daripada apa yang kau taati dari dosen. Kalau engkau mau lulus setiap semester dengan baik, kalau engkau mau lulus lebih cepat, lulus tepat waktu dengan minimum terbaik, itu dosen. Tapi kalau enggak, ya sudah ikut aja dengan seperti si mahasiswi tadi. Yang 8 tahun baru selesai, itu udah frustrasi. Yang berikutnya, 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Nah, ketaatan yang berikutnya yang perlu juga saudara lakukan adalah menaati semua peraturan yang benar dan sesuai kehendak Tuhan. Apa di contohnya? Saya sudah singgung tadi. Ya, kampus punya aturan harus bayar uang lunasi uang kuliah dulu supaya bisa ikut ujian kan? Ya kasih itu, bayar tepat waktunya. Jangan kau tilap, jangan kau korupsi, jangan kau makan. Kau pakai beli rokok miras. Hanya apa yang terjadi? Engkau nggak bisa bayar. Engkau nggak bisa ikut ujian. Itu udah tadi. Apalagi misalkan di setiap perempatan jalan ada lampu merah sebagai pertanda. Ada bagian kita untuk berhenti dan bersilakan dan menghormati orang lain untuk jalan. Ada bagian kita juga untuk jalan, ada bagian orang lain juga yang harus berhenti. Itu juga perlu ditaati. Nah, saudara terus lampu merah. Itu Innalillahi kau dikirim ke kampung. Apa? Sudah komplit dengan peti jenazah. Banyak terjadi dialami oleh para mahasiswa. Sok jago. Masih membawa gaya-gaya pikiran kampungan. Kalau di kampung saudara, lampu merah nggak ada. Lupa itu kampungmu. Begitu tinggi tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Tidak taat orang Indonesia. Dalam menaati, misalnya satu contohnya rambu-rambu lalu udah jelas merah kok, tapi masih sikat aja. Ya bu, surat Herm. Itu perlu ditaati. Walaupun lampu merah itu tidak teriak, tidak ngomong, berhenti. Kan adanya tanda itu menandakan, oh, engkau terobos lampu merah, putus air. Engkau taati lampu merah, selamatlah nyawamu. Kira-kira begitu. Hal berikutnya apa misalkan? Pemakaian helm dalam berkendara kan? Mulai ditaati pula. Supaya apa? Supaya selamatlah kepala saudara. Supaya nggak pecah kepala kalian kan? Kalau lagi dalam berkendara, maka pakai helm. Karena ujungnya peraturan itu untuk menyelamatkan kalian kan sebenarnya. Sama Anda misalkan, perlu nggak ditaati untuk selalu bawa STNK atau SIM? Karena saudara punya surat-surat itu, artinya apa? Hati dan pikiranmu dalam perjalanan lebih damai, lebih tenang. Sehingga ketenangan, kedamaian itu akan membuat engkau konsentrasi. Sehingga engkau selamat dari berbagai kecelakaan dalam berlalu lintas. Contoh yang lain misalkan, ya jangan mengkonsumsi narkoba, jangan mengkonsumsi miras. Jelas.
Firman Tuhan melarang. Peraturannya juga jelas. Ada hukumannya, masuk penjara. Bahkan bisa sampai hukuman mati. Orang tidak hati itu. Ya, contoh lain misalnya masalah merokok. Di setiap bungkus rokok itu juga sudah ada peringatan kok. Rokok dapat mempercepatmu mati. Tapi kalian ngeyel juga kan. Makanya jangan salahkan Tuhan, jangan marah. Kalau saudara masih muda daripada mati. Rokok dapat mempercepat engkau mengalami apa? Berbagai sakit penyakit. Contohnya apa? Kanker, impotensi, dan sekarang TBC. Itu bukan hanya sekedar peringatan biasa, itu real terjadi itu. Itu sudah dialami oleh banyak orang. Artinya apa? Itu juga perlu kita hati. Supaya apa? Kesehatanmu terjaga. Keuanganmu juga dikelola dengan baik. Sehingga apa? Masa depanmu, hidupmu jauh lebih baik dari orang lain. Tidak sakit-sakitan. Tidak penyakitan. Semua peraturan-peraturan itu kalau sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan benar, lakukan dan taati. Karena banyak anak muda hari-hari ini masuk usia produktif, sudah meninggal. Karena tidak menaati peraturan. Yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh gereja, dan bahkan yang dibuat oleh negara. Sama tadi. Kenapa banyak mahasiswa terkendala mengikuti ujian? Kan saudara tidak mau menaati peraturan di kampus saudara untuk bayar uang kuliah. Kenapa saudara diusir dari kosan? Karena saudara tidak menaati peraturan di kosan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu kos. Untuk selalu tepat waktu bayar uang kos. Saudara tahu, kalau saya jadi mahasiswa, saya lebih baik tidak makan karena uang terbatas. Saya lebih baik tidak makan dengan memprioritaskan lebih dahulu apa uang kuliah dan juga apa uang kos. Lebih baik saya tidak makan. Itu saya saking begitu taatnya sama kampus dan juga taatnya sama kosan, sama ibu bapak ibu kos saya. Maka saya nggak pernah diusir. Bahkan seringkali saudara, waktu saya mau pindah, setiap bapak ibu kos selalu nahan-nahan saya. Minta saya, nak Tony jangan pindah lah. Di sini aja sampai selesai. Kami nggak naikin kok. Bekosnya. Saya masih ingat ada kurang lebih 4 kali saya pindah tempat kos. Dan kosan pertama, kedua, ketiga, saya selalu sampai keempat. Ditarik-tarik saya. Ditahan, Pak. Saudara tahu kenapa? Karena Bapak Ibu kos saya tahu tuh. Saya taat sama peraturan mereka. Bayar kos tepat waktunya. Ada aturan, ya nggak boleh bertamu sampai jam sekian. Itu nggak pernah saya langgar. Kalau saya pun pindah 4 kali itu saudara. Karena saya butuh suasana baru saja. Nah, artinya apa? Kalau engkau menaati peraturan di sekitarmu, termasuk di tempat kos, Bapak Ibu kos sayang samamu. Maka mereka tidak akan langsung selalu naikin tiap bulan. Perhatikan ini. Sama juga saudara. Kalau saudara sudah bekerja, engkau menaati apa yang diperintahkan oleh direkturmu, manajermu, perusahaan di mana engkau bekerja. Engkau akan disayang, engkau akan dipertahankan di perusahaan itu, bahkan diangkat posisimu menjadi lebih tinggi. Karena pemilik perusahaan itu melihat betul, engkau sangat menaati semua aturan yang dibuat di perusahaan itu. Saudara tahu, ketaatan kalian nanti untuk menjadi seorang karyawan, seorang staf di dunia kerja, itu tidak langsung simsalabim bisa muncul nanti waktu saudara bekerja. Enggak ada. Karena ketaatan itu proses hidup. Maka perlu, disitulah saudara perlu dari sekarang belajar taat. Supaya engkau mudah diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, siapa lagi yang harus kita taati? Efesus pasal 6, ayat yang kelima. Lanjut, Pastor. Efesus pasal 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Baik. Orang berikutnya yang perlu saudara taati adalah atas. Dari sudah saya singgung. Ini dosen saudara. Perlu ditaati. Karena mereka membimbing saudara, mengajar saudara, menasihati saudara, menolong saudara supaya dia bisa menjadi sarjana kan. Maka kalau dosen bilang,
Kau lakukan, kerjakan tugas dia. Jangan niat, lakukan aja. Lakukan aja. Karena dosen itu punya perhitungan. Kenapa engkau disuruh melakukan tugas itu? Dia sudah punya hitung-hitungan dan dia sudah punya maksud dan tujuan yang baik dan mulia apa? Supaya engkau bisa dapat nilai bagus. Walaupun mungkin, aduh banyak tugasnya. Ada praktek lah, ada teori lah. Saudara, kenapa saya kasih tugas buat saudara itu tidak hanya satu? Contoh, kalau saya hanya memberikan penilaian UAS dan UTS buat saudara, pasti saudara akan banyak gak lulus. Kalau saya hanya menilai UAS dan UTS, pasti saudara banyak gak lulus. Mengapa? Karena hanya cuma dua variabel. Sebenarnya, waktu kalian menghadapi UTS, belum tentu bisa langsung menjawab, memahami semua soal yang dibuat oleh dosen. Kan belum tentu. Apalagi waktu mau UAS. Sudah masih soalnya lebih banyak. Dan nggak mungkin kepala kalian yang terbatas itu bisa memahami dan mengerti begitu banyak pelajaran, begitu banyak soal. Nggak mungkin. Apa yang terjadi? Kalau hanya penilaian itu didasarkan oleh dosen hanya nilai UTS dan UAS, pasti banyak mahasiswa tidak akan lulus. Dan itu kan akan mempersulit kalian bisa selesai. Maka kita terus berpikir, berusaha. Bagaimana caranya supaya kalian potensinya peluang lulus lebih besar. Disitulah kita tambah variabel tugas-tugas lain. Ada kuis, ada kehadiran di kelas, ada UTS, ada UAS, ada praktikum. Artinya apa? Kita tambah tiga di luar UTS dan UAS. Dengan adanya penambahan tiga tugas tadi, kuis, kehadiran, praktek, ini kan akan menolong kalian. Kalau nilai UTS mau anjlok, jelek, atau nilai UAS itu jelek-jelek banget, masih ada tiga variabel penilaian yang bisa kami pakai untuk meluluskan saudara. Itu tadi kehadiran dalam perkuliahan dan juga ibadah minggu online. Termasuk juga apa? Kuismu, serta juga apa? Praktikum. Ini semua kita lakukan oleh para dosen supaya nilaimu lebih bagus. Peluang lulusmu lebih besar. Bukan untuk mempersulitmu. Maka pahami ini niat baik dosen. Pahami cara berpikir dosen. Jangan selalu berpikir negatif sama dosenmu. Karena itu akan menyusahkan dirimu sendiri. Dalam hal ini atasan siapa lagi yang perlu saudara hormati? Ya, orang yang mempekerjakan saudara. Siapa? Manajermu, direkturmu, pemilik perusahaan yang merekrut engkau bekerja. Kok itu penting menaati mereka-mereka itu? Karena mereka itu yang memberikan pekerjaan bagimu sehingga engkau bisa mendapatkan gaji tiap bulan. Karena mereka-mereka itu yang memberikan kepercayaan bagimu untuk ada dalam satu posisi yang lebih strategis. Karena mereka itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendistribusikan berkat Tuhan dalam memenuhi kebutuhan makan, minum, uang kostum, dan juga untuk kebutuhan rumah tanggamu di kemudian hari. Kenapa banyak jumlah pengangguran di Republik yang tercinta ini? Karena banyak sarjana-sarjana baru yang sejak dari mahasiswa tidak pernah belajar menaati dosennya. Sehingga waktu dia mau melamar seseorang di sebuah perusahaan A, B, dan D, dia tidak bisa diterima. Dia selalu tertolak. Karena kenapa? Orangnya ngeyel. Tidak. Nggak ada perusahaan yang mau mempekerjakan kalian, apalagi menggaji kalian. Kalau kalian tidak tahu. Sama dalam pelayanan pun juga. Perlu taat. Perlu taat. Maka saya bilang tadi, semua jadwal yang sudah saya share,
Engkau tidak melakukannya, ya sudah, engkau yang memutuskan, engkau membuat hidupmu, studimu, nggak berhasil. Itu bukan saya yang buat. Jalannya kan sudah saya kasih. Penting mana hati orang-orang di atas kita, dosen kita, perusahaan yang memberikan kita pekerjaan, ataupun juga orang-orang lain. Yang berikutnya, Ibrani pasal 13 ayat 17, Marcel lanjut. Ibrani pasal 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang berikutnya yang perlu saudara taati adalah pemimpin. Saya sudah singgung tadi. Pemimpin itu siapa tadi? Pemimpin dalam keluarga ada orang tua, papa mamamu. Kalau di kampus, ya kita punya namanya rektor, wakil rektor, dan para dosen. Kan gitu, taati aja. Kalau sudah dalam dunia kerja, pemilik perusahaan yang memberimu pekerjaan, direkturnya, manajernya, ikuti. Dan termasuk lebih luas lagi siapa? Pemerintah. Karena dikatakan di sini saudara, mereka-mereka itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberimu pekerjaan, untuk memberimu tanggung jawab. Dan juga apa? Mereka-mereka itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi, untuk memberkatimu. Kalau saudara tidak menaati itu, lalu siapa yang mereka yang mau berikan pekerjaan untuk saudara? Siapa? Nggak bakal ada yang mau. Sama analoginya. Engkau lawan orang tuamu. Ya, jangan berharap orang tuamu masih mengirimkan uang kirimanmu, uang kos, uang kuliah, tidak ada. Itu kepadanannya kira-kira. Kalau engkau melawan orang-orang yang memberikan pekerjaan bagimu, manajermu, direkturmu, direksimu, kau lawan. Ya, jangan berharap lah. Engkau akan dikasih pekerjaan di perusahaan itu. Ya, gajimu akan dinaikin. Tidak ada. Orang disuruh lakukan A, saudara memilih jalan tidur kok. Ini penting. Ini penting. Nah, saya katakan sekali lagi. Kenapa banyak sekali pengangguran sarjana-sarjana baru di Republik ini? Kalau sejak dari mahasiswa sarjana-sarjana baru ini tidak belajar untuk taat. Sehingga apa? Waktu mereka melamar, lalu diwawancara, apa yang terjadi? Selalu gagal, 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 dan gagal. Karena di proses wawancara terlihat bahwa saudara bukan tipe karyawan atau calon karyawan yang saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau engkau tidak mau menganggur di kemudian hari, belajar taat dari sekarang terhadap dosen, terhadap orang tuamu. Taat ini, karena itu akan berproses nanti mengubah menjadi orang yang lebih taat, sehingga dengan ketaatanmu itu akan menolong engkau untuk mudah diberkati oleh Tuhan. Ini penting. Yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 1. Lanjut. 1 Petrus 3 ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Baik. Yang terakhir siapa lagi yang perlu saudara taati? Hei perempuan-perempuan, sepintar apapun, sehebat apapun, secerdas apapun, sekaya apapun engkau, harus taat sama suamimu. Karena itu perintah Tuhan. Wah, tapi kan Pak, suami saya hanya lulusan D3. Saya kan D1. Ya, kamu harus taati suamimu. Kenapa? Karena suamimu itu ditaruh oleh Tuhan menjadi pemimpin atasmu. Wah, gajinya dia lebih kecil dari gajinya saya. Engkau tetap harus menaati Tuhan, menaati suamimu. Walaupun penghasilan, walaupun pakatmu, posisimu, gajimu lebih gede. Karena ini perintah Tuhan. Saya sudah melayani banyak keluarga-keluarga Kristen.
agamanya Protestan dan Katolik. Banyak masalah, banyak perceraian di kalangan keluarga Protestan dan Katolik hari ini. Kalian tahu nggak masalahnya apa? Karena seringkali para istri mereka tidak mau taat sama suami. Maka ketaatan itu perlu saudara bangun dari sekarang. Perlu praktekkan dari sekarang. Sehingga di kemudian hari, waktu engkau diberkati oleh Tuhan, dikasih suami, engkau sudah mudah belajar untuk menaati suami. Kecuali kalau suamimu itu melarang engkau, menyuruh engkau berbuat dosa, korupsi, tukang copet, tukang bohong, biang gosip, ya perintah begitu jangan ditaati, jangan lakukan. Harus dikoreksi, diprotes sama suaminya. Ada istilah yang fenomenal hari-hari ini dengan istilah ya suami takut istri. Suami yang takut istri juga salah. Itu tidak alkitabiah. Suami itu disuruh apa? Mengasihi istri kan, bukan menakuti kan. Jadi kalau dikatakan memang istri menaati suami, maka sebaliknya suami harus mengasihi istri. Itu dua paket loh itu. Ya, suami harus wajib mengasihi istri, si istri juga harus wajib menaati suami. Dan itu harus bersamaan jalannya. Kenapa saya katakan tadi banyak keluarga-keluarga Kristiani hari-hari ini mengalami konflik, perceraian. Karena dua-duanya tidak jalan. Suami tidak mengasihi istrinya. Istrinya akhirnya juga apa? Tidak menaati suami. Maka harus bersamaan antara mengasihi suami, mengasihi istri, dan di waktu bersamaan juga istri menaati suami. Dan saya katakan tadi, munculnya konflik-konflik dalam keluarga Kristen hari ini disebabkan karena suami atau karena isi sejak dari mahasiswa seperti kalian ini tidak pernah belajar untuk mengasihi dan bahkan juga tidak pernah belajar untuk menaati. Saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri rusaknya, hancurnya keluarga orang-orang. Maka saudara ini penting. Jadi kalau engkau mau di kemudian hari dikasih Tuhan pasangan hidup yang baik, istri yang baik, suami yang baik dan rajin dan rohani dan juga pintar, lakukan firman Tuhan. Taat, 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 dan taat sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan memberkati.